Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Masih ingat di ingatan kita, masih segar, Jokowi saat memenangkan gugatan CLS dengan alasan bahwa Jokowi tidak patut untuk dituntut. Nah, itu kan YB Irfan langsung datang ke rumahnya Jokowi di Solo, kemudian langsung berkoordinasi karena dia itu tahu pada akhirnya pasti akan ada gugatan lagi. Nah, tidak lama setelah itu ada beberapa aktivis, kalau tidak salah para jenderal itu ya, yang sampai 16 orang itu aliansi jenderal, kemudian ada letkol, kemudian ada warga sipil yang datang juga ke pengadilan CLS untuk menggugat barang bukti yang ada di Polda Metro. Nah, sampai saat ini belum ada kabar tuh tentang hal itu, setahu saya. Nah, kalau ada update yang saya tidak tahu, tolong tuliskan di bawah kolom komentar ya. Nah, cuman sekarang sudah ada gugatan baru nih terhadap Jokowi. Nah, ini adalah sebagai salah satu tanda pembohong ya, yang sudah lama sekali disebutkan, terutama di dalam sejarah Islam. Jadi orang-orang yang pendusta itu, mereka suka ditantang ya, atau yang mendustakan ya, pendusta atau yang mendustakan itu suka ditantang, dan tantangannya itu tantangan yang mudah untuk membuktikan klaim mereka. Tetapi mereka tidak pernah memenuhi tantangan itu, malah memilih jalan yang berliku. Kalau dulu contohnya seperti Al-Quran misalkan, seperti Rasulullah SAW, tatkala beliau itu mengatakan kepada orang-orang musyrikin, kalau kalian benar dalam dakwaan kalian bahwa aku ini bukan utusan Tuhan, bukan utusan Allah, maka buatlah yang semisal dengan Al-Quran. Nah, itu kan tantangan yang mudah sebetulnya bagi orang-orang Arab kalau mereka itu memang bisa, kalau memang bisa mudah. Tetapi mereka tidak mau untuk memenuhi tantangan itu, tetapi malah memilih untuk berperang, memilih untuk memboikot ya saat di Mekah itu, malah memilih untuk memusuhi. Tapi tantangan yang sangat mudah itu tidak pernah dilakukan. Nah, itu menunjukkan benarnya Rasulullah SAW. Nah, ini sekarang permintaan kepada Jokowi kan bukan hanya dari Roy Suryo saja. Kalau sekarang itu sudah dari banyak rakyat Indonesia. Kalau kita tidak mengatakan dari seluruh masyarakat Indonesia, sudahlah kalau ada ijazahnya tunjukkan saja. Jokowi tidak mau menunjukkan itu, malah memilih jalan yang berliku ya. Sewa pengacara, kemudian sewa buzzer ya, mengerahkan para termul, para YouTuber dan lain sebagainya. Nah, itu sudah menunjukkan kedustaan. Makanya tidak perlu waktu lama untuk menunggu elemen masyarakat lain di dalam menggugat Jokowi. Dan inilah yang akan kita saksikan sekarang. Ini adalah dari lulusan UGM sendiri yang menggugat Joko Widodo karena tidak kunjung datang ke persidangan dan tidak kunjung menunjukkan ijazahnya. Kita saksikan saja langsung ya. Ada di sidang. Perbuatan melawan hukumnya yang pertama juga dia tidak datang ya di persidangan di berbagai pihak itu, dan kemudian dia tidak menunjukkan ijazah baik melalui persidangan maupun publik. Selain Pak Jokowi kan ada turut tergugat ya, Iya, Polda betul. Metro Jaya dan satu lagi UGM. Ada UGM. Mungkin alasannya Jadi begini, kita ketahui saat ini ijazah Pak Jokowi itu kan berada dalam penyitaan Polda Metro Jaya gitu. Jadi sebenarnya saya ingin membantu Pak Jokowi ketika ingin melihatkan ijazahnya, ya kan? Kan tidak ada mekanisme kalau di sidang yang dimaksud dia adalah sidang pidana gitu ya. Itu kan tidak ada mekanisme menunjukkan ijazah di depan publik. Prinsipal artinya melayangkan gugatan ini di PN ini, ya kami ingin turut berkontribusi agar Pak Jokowi itu lebih
leluasa menunjukkan ijazahnya di hadapan publik. Nah, ini masih terkait dengan yang dugaan palsu atau asli ijazahnya atau bagaimana? Gini ya Pak, menjawabnya. Penggugat ini melayangkan gugatan mengakui bahwa Pak Jokowi itu alumni dan lulusan. Sebentar, ini yang menggugatnya alumni UGM ya. Ini adalah kuasa hukumnya. Secara normatifnya memang ijazah Pak Jokowi itu kan asli. Hanya yang menjadi problem saat ini, ijazah yang dikuasai Pak Jokowi yang kemudian disita oleh Polda Metro Jaya, itu yang kita belum paham asli ataukah tidak asli gitu. Baik, sebentar, itu bagus gugatannya ya dari perspektif lain. Jadi penggugat ini mengatakan bahwa secara normatif ijazahnya itu asli, dalam pengertian saya nggak ada urusan dengan keaslian ijazahnya Jokowi atau tidak. Tetapi yang menjadi permasalahan itu adalah sikapnya Jokowi di dalam tidak mau menunjukkan ijazah tersebut. Dan bahkan ijazah yang digadang-gadang ada di Polda Metro itu pun diduga kuat palsu. Nah, itu yang dipermasalahkannya. Jadi nanti di dalam persidangan, pembuktian juga ini akan sedikit banyak berbeda dengan yang sudah lalu saya rasa. Nah, ini adalah tanggapan dari YB Irfan ya sebagai kuasa hukumnya Joko Widodo. Ini Baik, selamat siang saya ucapkan buat teman-teman jurnalis semuanya. Pada siang hari ini, sebagaimana kita saksikan untuk agenda sidang yang pertama di dalam perkara Perdata nomor 101 PNSKT antara Sigit Pratomo, sarjana hukum, seorang advokat yang bertempat kedudukan di Kabupaten Klaten, selaku penggugat, melawan Bapak Insinyur Haji Joko Widodo sebagai Presiden RI yang ke-7 selaku tergugat, dan UGM juga Polda Metro Jaya sebagai para turut tergugat. Nah, sesuai agenda sidang hari ini sebatas untuk melakukan pemeriksaan mengenai kelengkapan berkas para pihak yang telah diwakili oleh para kuasa hukumnya. Namun demikian, karena turut tergugat dua dalam hal ini Polda Metro Jaya, meskipun telah dilakukan relas pemberitahuan panggilan sidang, namun demikian tanpa ada suatu keterangan tentang ketidakhadiran, maka majelis hakim menentukan sikap untuk melakukan pemanggilan sekali lagi, ya, manakala pemanggilan secara patut dan sah sekali lagi kiranya tidak datang dan tanpa keterangan, tentu saja majelis hakim akan segera menentukan sikap untuk kelanjutan sidang berikutnya. Nah, ini yang saya maksud, Jokowi itu lebih memilih jalan yang berliku. Ini kan berarti payroll yang masih masuk ke YB Irfan, tuh bayaran dari Jokowi kepada kuasa hukum masih masuk. Yang mana kalau kita mengira-ngirakan gaji dari pensiunan presiden itu untuk menyewa pengacara sebanyak ini ya habis duitnya itu seharusnya ya. Udah kelihatan. Terus gimana? Ya kita doakan sajalah ya. Mudah-mudahan Joko Widodo itu pengaruh politiknya segeranya ya. Orangnya bagaimana? Ya orangnya mah nggak tahu lah ya. Itu mengenai agenda sidang hari ini. Kemudian kalau kita bicara substansi daripada gugatan, kami sudah mencermati secara seksama yang pada pokoknya bahwa peristiwa hukum yang disengketakan dalam perkara ini adalah mengenai sikap Pak Jokowi tidak berkenan untuk memperlihatkan ya ijazah Fakultas Kehutanan UGM baik kepada publik maupun di persidangan selama adanya suatu gugatan yang diajukan oleh pihak-pihak yang selama ini ada di pengadilan baik negeri Jakarta Pusat maupun pengadilan negeri Surakarta. Nah, kalau pihak penggugat mendalilkan bahwa sikap Pak Jokowi tidak memperlihatkan ijazah kepada publik maupun memperlihatkan selama dalam persidangan itu dianggap perbuatan melawan hukum,
Ya, tentu saja kami tidak sependapat. Karena di dalam putusan yang selama ini diperiksa dan diadili, baik yang diajukan oleh Bambang Trimulyono yang ada di PN Jakarta Pusat maupun oleh Saudara Dr. Muhammad Taufik, termasuk Topan Hakim dan Bangun Sutoto, sama sekali tidak ada amar putusan pengadilan yang menghukum atau memerintahkan kepada Pak Jokowi untuk memperlihatkan ijazah Fakultas Kehutanan UGM kepada publik. Baik, itu justru yang menjadi keheranan itu. Kenapa sampai saat ini tidak ada putusan, tidak ada amar putusan dari pengadilan di dalam memutuskan bahwa Jokowi itu harus menunjukkan ijazahnya ke publik. Karena argumen dibalik wajibnya Jokowi itu menunjukkan ijazahnya ke publik itu adalah argumen yang valid dan argumen yang kuat. Nah, sedangkan putusan atau amar putusan pengadilan yang pada akhirnya begitu ya, secara tidak langsung mengatakan bahwa Jokowi itu tidak perlu menunjukkan ijazahnya, itu adalah amar putusan yang problematik. Bagaimana kita kemarin menyaksikan bahwa alasan CLS tidak mengabulkan gugatan itu karena alasannya itu apa kemarin itu ya, Jokowinya itu tidak sah untuk dituntut begitu. Nah, karena sudah apa? Karena sudah pensiun sebagai presiden. Nah, itu kan argumen yang lucu ya. Yang mana pada akhirnya kenapa terus-menerus masyarakat ini menuntut Jokowi? Karena amar putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan itu tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat. Kita lanjutkan. Tidak ada. Ya. Oleh karena gugatan tersebut mendasarkan putusan-putusan sebelumnya, sedangkan dalam putusan sebelumnya sama sekali tidak pernah ada amar putusan yang memerintahkan atau menghukum kepada Pak Jokowi untuk memperlihatkan ijazahnya kepada publik, maka menurut pendapat saya gugatan yang demikian ini ya tentu saja tidak perlu kami buktikan bahwa gugatan tersebut tidak berdasar. Karena memang tidak ada kewajiban hukum bagi Pak Jokowi untuk memperlihatkan ijazahnya kepada publik. Demikian saudara-saudara yang perlu kami sampaikan. Itu kekeh ya para argumennya Jokowi itu, kami tidak memiliki kewajiban untuk menunjukkan ijazah kepada publik. Padahal ya makanya menggugat juga publik memiliki perspektif yang lain. Nah, jadi kalau misalkan rasa keadilan publik itu dia tidak terwakili, ingat ya, ini bukan rasa keadilannya Roy Suryo, rasa keadilannya Dr. Tifa, bukan. Bukti bahwa berbagai elemen masyarakat ini menginginkan Joko Widodo untuk mengeluarkan ijazahnya, itu adalah bukti bahwa rasa keadilan yang diupayakan oleh pengadilan di dalam permasalahan Jokowi ini berarti tidak cukup mengakomodir rasa keadilannya masyarakat. Itu harus dicatat dengan baik. Jadi tidak bisa YB Irfan itu mengulang-ulang perkataan bahwa kami tidak memiliki kewajiban, dan pengadilan juga tidak bisa terus-menerus membela Jokowi. Pada akhirnya apabila masyarakat rasa keadilannya itu tidak terpenuhi, kemudian pengadilan terus-menerus melindungi Joko Widodo, pada akhirnya akan ada spekulasi lain, yaitu Joko Widodo menancapkan pengaruh politiknya di dalam proses pengadilan itu sendiri. Dan itulah yang kita rasakan dan itulah yang kita saksikan saat ini. Jadi apalagi ini ya bahan lagi buat mendoakan ya, mudah-mudahan si Jokowi ini pengaruh politiknya segera lepas. Ya, karena kalau Jokowi itu lepas, pada akhirnya semut-semut yang mengerubungnya juga akan bubar sendiri. Ya, sekarang masih seperti ini, kenapa? Ya karena pengaruhnya masih ada. Ini kita lanjutkan karena itu belum selesai begitu ya. Obrolan yang tadi ini kan menarik perhatian publik nih. Gugatan dari alumnus UGM ini. Nah, sampai ada talk show-nya. Ada dialektikanya nih antara Bu Ajeng kalau tidak salah tadi namanya itu sebagai kuasa hukum penggugat dan YB Irfan. Kita saksikan ya, ini saya ambil dari tengah-tengah saja. Bang Irfan, gimana? Anda kalau melihat mayoritas gugatan ada pola berulang, gugatan perdata, perbuatan melanggar hukum ini, melawan hukum,
mayoritas mental sejak tahun 2022 sampai yang terakhir kemarin class action di April 2026 juga NO begitu. Apa prediksi Anda untuk gugatan kali ini? Nah, sebentar itu ya. Persidangannya sudah lama kok putusannya NO, itu kan lucu ya. Itu tidak memenuhi rasa keadilan kita. Menurut apa yang kami perhatikan, pertimbangan hakim baik yang ada di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, demikian pula Pengadilan Negeri Surakarta yang baru saja diputus, bahkan untuk saat ini oleh topan hakim sebagai penggugat melalui kuasa hukumnya sedang mengajukan upaya hukum banding atas pertimbangan yang dijadikan sebagai dasar memutus perkara tersebut sudah mencerminkan rasa keadilan. Karena dalam hal membuat suatu putusan, seorang hakim tentu saja terikat pada norma-norma atau kaidah-kaidah, baik dari aspek hukum acaranya maupun dari aspek hukum materialnya. Ya, dan jangan lupa juga ya, dalam permasalahan ini hakim juga terikat dengan kekuatan politik Jokowi. Itu jangan dikesampingkan juga. Kita ingat ya, saat seorang nenek itu mencuri kokoa dulu sekali, itu dilaporkan oleh pemiliknya, itu dihukum. Itu tidak sesuai dengan rasa empati publik, bukan tidak sesuai dengan rasa keadilan publik. Karena kalau misalkan rasa keadilan ya seseorang yang mengambil barang orang lain, mau itu sepuh, mau itu masih masih pemuda begitu, itu tetap perbuatan melanggar hukum. Tetapi kan itu bertentangan dengan nilai empati publik. Pada akhirnya terjadi kontroversi lah di kalangan publik, tetapi tidak ada yang mempermasalahkan permasalahan hukumnya begitu, karena dihukumnya juga ringan saat itu. Tetapi dalam permasalahan Jokowi ini lain, publik itu akan amat sangat jarang salah begitu ya. Publik secara keseluruhan tuh itu akan sangat jarang salah. Kenapa? Karena ini adalah akal komunal, ini adalah sebuah kesadaran kolektif, bukan kesadaran individu. Jadi harus diperhatikan juga itu, dan itu yang kita saksikan saat ini, bukan hanya pertimbangan hakim. Nah, manakala dalam hal hukum formalnya sekiranya gugatan tersebut telah cacat formal, maka sudah tidak perlu dipertimbangkan lagi untuk pokok perkaranya. Sehingga gugatan yang demikian ini karena cacat formal, maka sudah selayaknya apabila dalam putusan tersebut amarnya berbunyi gugatan dinyatakan tidak dapat diterima. Oke. Nah itu kan seharusnya kalau memang itu cacat formal dari awal, sebagaimana sidang yang kemarin itu kan ditolak dari awal, tidak diterima dulu, disidangkan dulu, kemudian dipanggil dulu saksi-saksi, baru diputuskan ini tidak sesuai format begitu, tidak memenuhi unsur formil. Lucu pada akhirnya. Memang kita bodoh itu sebagai masyarakat itu ya. Ya pada akhirnya yang rusak siapa? Kembali lagi pengadilannya lagi yang rusak. Kalau si Jokowinya memang sudah rusak dari awal, dan para pengacaranya pada akhirnya itu kita akan melihat, oh kok begini ya pengacaranya para termul itu. Mbak Ajeng, kalau kita bicara strategi, apakah sebelumnya Bang Egy Sujana, ya meskipun akhirnya sekarang SP3 begitu ya, Bang Egy Sujana juga awalnya menggugat secara perdata, kemudian Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan tidak diterima atau NO karena tidak memenuhi syarat formil atau material. Apakah nantinya juga kemudian melapor ke Barreskrim? Apakah strategi itu juga yang akan digunakan oleh klien Anda nantinya, Mbak Ajeng? Beda, Mak. Beda ya? Beda. Oke, jadi tidak akan menempuh jalur pidana ya, perdata ini karena Anda yakin Anda akan menang gugatan kali ini. Betul demikian ya? Mbak Ajeng? Ya. Oke, baik. Pak Irfan, Anda menyebut bahwa respons Pak Jokowi terhadap gugatan ini datar-datar saja. Memangnya reaksi Pak Jokowi selama ini setelah digugat, reaksinya seperti apa, Pak? Kalau Pak Jokowi selama ini dalam hal menghadapi suatu gugatan yang dilayangkan oleh siapapun di pengadilan negeri manapun, itu selalu datar. Tidak ada suatu persoalan dan sama sekali tidak nampak bahwa Pak Jokowi itu menanggung beban.
Dan segala sesuatunya terkait dengan persoalan hukum itu telah diserahkan sepenuhnya melalui kuasa hukumnya yang telah ditunjuk oleh Pak Jokowi guna mewakili kepentingan hukumnya di pengadilan. Coba lihat ya, ini kan statement yang sangat bagus ya, menunjukkan bagaimana Jokowi itu. Jadi katanya Jokowi tidak pernah seperti menanggung beban. Tapi saat menang kemarin di CLS mengatakannya Pak Jokowi lega. Kemudian mengatakan bahwa Jokowi itu sudah memasrahkan semua urusan hukumnya kepada para penasihat hukumnya. Berarti kan Jokowi tidak mau tahu menahu permasalahan teknis. Pokoknya dia gak mau datang ke pengadilan, selesai. Itu urus semua tuh sama sama pengacaranya. Nah, pertanyaannya kemudian kan pengacaranya ini harus standby tuh ngurus urusannya Jokowi karena gugatannya juga banyak, permasalahan hukumnya juga banyak. Nah, ini kalau sekedar kerja bakti begitu ya, kalau ini sekedar kerja tanpa upah, tanpa bayaran, ini sesuatu yang tidak normal. Kita katakan tidak mungkin lah begitu ya. Terus mau para pengacara ini mau apa? Mau makan apa? Mau makan batu? Itu kan ada dana, ada duit. Ini kan memampangkan, hanya menunjukkan saja di hadapan kita seorang pembohong yang sedang berkuasa begitu. Itu yang sedang kita saksikan saat ini. Makanya kita kan masyarakat itu kan yang nampak ya, dan kita kan menghukumi dengan apa yang nampak. Makanya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan si Jokowi ini cepat-cepatnya dari bumi Indonesia itu. Oke, Pak Irfan, Jadi, Anda baru itulah masuk. sikap Pak Jokowi selama ini. Anda baru masuk di gugatan kali ini atau sebelum gugatan-gugatan perdata sebelumnya juga Anda sudah terlibat, Pak? Semuanya saja. Bahkan Pak Jokowi selama ini apa yang dinyatakan oleh pihak-pihak yang selalu menyudutkan, bahkan menurut saya sudah masuk pada menyerang kehormatannya, Pak Jokowi selalu datar. Jadi tidak pernah Pak Jokowi menanggapi pernyataan-pernyataan, apalagi gugatan secara formal, kemudian secara emosional, enggak. Jadi segala sesuatunya Pak Jokowi selalu bersikap secara santai lah dalam menghadapi persoalan-persoalan tersebut. Oke, berarti gugatan kali ini lebih santai ya Pak, karena tidak sampai menyinggung, kemudian juga tetap menghormati. Bahkan penggugat sendiri seperti disampaikan Mbak Ajeng tadi mengakui bahwa Pak Jokowi merupakan alumnus dari Fakultas Hukum UGM dan ijazahnya asli begitu. Betul, maka kemarin dalam statement yang kami sampaikan setelah sidang selesai, kami juga cukup memberikan suatu apresiasi terkait dengan apa yang diformulasikan di dalam posita gugatan maupun di dalam petitumnya itu bersifat normatif, artinya tidak ada kalimat satupun yang menyudutkan Pak Jokowi, apalagi sampai menyerang kehormatan Pak Jokowi, itu tidak ada jika dibandingkan dengan gugatan-gugatan sebelumnya. Maka kami memberikan suatu apresiasi, meskipun dari segi Apresiasi. substansi tentu saja kami menyangkal atas kebenaran dalil-dalil gugatan tersebut, Mbak Nastiti. Baik, kalau santai tanpa beban, kenapa tidak sesantai itu saja dipertunjukkan ke publik, Pak? Kalau santai tanpa beban, kenapa tidak sesantai itu saja dipertunjukkan ke publik? Ini saya maksud, ini kan pertanyaan valid ya. Omong-omong doang, santai tanpa beban. Lah kok bawa pengacara, buzzer segala macam. Kok enak bekerja saya ini. Sebentar ya. Menyangkal atas kebenaran dalil-dalil gugatan tersebut, Mbak Nastiti. Baik, kalau santai tanpa beban, kenapa tidak sesantai itu saja dipertunjukkan ke publik, Pak? Nah, ini persoalannya, ini menyangkut masalah hukum. Jadi menyangkut permasalahan hukum. Ini permasalahan sebuah sifat yang sangat simpel sekali. Bahkan sampai persidangannya pun diantar tuh ke Solo, nggak harus ke Jakarta Pak Jokowinya. Lah kemarin Jokowi itu waktu rusuh ada di Jakarta, bisa kok datang. Nah ini dianterin gugatannya itu langsung ke Surakarta supaya Jokowi itu menunjukkan ijazahnya itu di Surakarta, kan dekat. Kalau itu beban santai, ini bagus di pengacaranya. Pembawa acaranya. Terus ini permasalahan hukum, ngeles. Disamakan seperti halnya Bu Ijo yang pamer keris pada waktu itu. Jadi seperti apa yang disampaikan oleh Ajeng Pamer tadi, keris.
bahwa perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud tidak sebatas melanggar undang-undang, akan tetapi apakah perbuatan tersebut melanggar hak orang lain? Nah, pertanyaannya, apakah tindakan Pak Jokowi untuk tidak memberitahukan atau mempublikasikan atau memperlihatkan kepada publik atas ijazah yang menjadi miliknya itu melanggar hak orang lain? Ya iya, melanggar hak orang lain. Jokowi itu bukan saya, Jokowi itu bukan kamu, siapa YB Irfan. Jokowi itu mantan presiden 2 kali. Itu yang harus diingat, beda statusnya itu. Lain. Dan ini sudah dipintas dari dulu sejak Bambang Tri dan siapa itu Gus Nur dikriminalisasi. Itu sudah dipinta tapi tidak pernah memang menunjukkan. Nah, apakah ini mengganggu hak orang lain? Iya, itulah rasa masyarakat begitu setidaknya. Apalagi sudah ada putusan kemarin dari Komisi Informasi Pusat itu KIP bahwa memang itu adalah hak publik untuk melihat informasi-informasi itu. Nah, begitu juga apakah perbuatan tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum? Karena tidak ada suatu ketentuan yang mewajibkan kepada Pak Jokowi memperlihatkan atas ijazah tersebut kepada publik, itu nggak ada. Iya, secara langsung begitu, tidak akan ada secara langsung pasalnya, tetapi nanti secara umum ada bahwa ini adalah pejabat publik yang dia itu memiliki kewajiban-kewajiban tertentu. Di antaranya itu apa? Memakai syarat-syaratnya misalkan begitu ya, dan akses terhadap syarat-syarat itu, termasuk salah satunya akses terhadap ijazahnya. Nah, kalau ijazahnya tidak ada masalah dan tidak dipermasalahkan begitu, tidak ada kewajiban, tetapi ini mungkin dirasa ya, lebih dirasa, meskipun secara pasal memang tidak akan ada, tetapi ya konsekuensi-konsekuensi dari kewajiban-kewajiban pejabat publik atau mantan pejabat publik itu debatable, kita bisa berbicara. Makanya ini kan permasalahan yang mudah sebetulnya, bukan permasalahan yang sulit. Di sini yang menjadi permasalahannya. Lah kok permasalahan yang mudah malah memakai cara yang sulit. Itulah pendusta. Dari dulu patokan pendusta salah satunya ya demikian. Nah, begitu juga apakah perbuatan Pak Jokowi tidak memperlihatkan ijazah kepada publik tersebut bertentangan dengan kesusilaan? Tentu saja iya. Tentu saja iya. Karena kesusilaan itu bukan sekedar tidak pakai baju di hadapan umum. Kesusilaan itu, melanggar kesusilaan itu diantaranya adalah melanggar perkara yang seharusnya dianggap layak, atau melakukan perkara yang dianggap tidak layak. Itu adalah melanggar kesusilaan. Sekarang apa layaknya begitu ya? Tatkala seorang presiden diperlihatkan ijazahnya oleh jutaan masyarakat, dan itu permintaan jutaan masyarakat itu valid. Dari mana kita mengetahui? Dari ramainya permasalahan yang ada di media sosial ini. Itu kan jutaan berarti yang menginginkan presiden untuk, atau mantan presiden untuk menunjukkan ijazahnya. Nah, apakah sepatutnya dan sepantasnya presiden itu nyewa pengacara kemudian mengatakan saya tidak mau menunjukkan ijazah, atau apakah sepatutnya presiden itu mengeluarkan ijazahnya? Kan sepatutnya mengeluarkan ijazahnya. Maka bertindak yang tidak patut itu asusila. Ini bertentangan dengan apa? Ya pelanggaran susila. Asusila ini, perbuatan asusila. Norma-norma atau perbuatan melawan hukum dalam arti luas sebagaimana dimaksud di dalam pasal KUH Perdata itu 365 tentu saja tidak ada yang memenuhi. Tidak ada yang memenuhi. Oke, saya merujuk kepada Pak Irfan, saya merujuk kepada saya merujuk pada putusan Komisi Informasi Publik pada Maret 2026. Baik, ini malah semakin seru ya, pantesan lama nih. Ini bagus lah. Silakan tonton sendiri ya. Jadi mengacu kepada Komisi Informasi Publik. Iya, tadi akan itu jelas sekali kan, alur hukumnya itu jelas, sudah ada amar putusan dari Komisi Informasi bahwa itu adalah dokumen publik. Demikian ya, mudah-mudahan kita semua ada dalam maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.